Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA dan bagi saudara-saudara yang menyaksikan video pembelajaran ini. Pada penyelesaian kemarin, saya minta maaf, penyelesaian saya yang kemarin itu ada sedikit, ya. Jadi secara konsep tidak salah, hanya ada gaya yang saya lupa, ya. Jadi saya tidak teliti, ada gaya yang saya lupa, karena itu videonya saya tarik. Sekarang saya ganti dengan ralatnya, ya. Penyelesaian OSP 2019 nomor 2 dengan gaya fiktif. Jadi kemarin seperti gaya, nah di sini saya lupa nih, bahwa di sini katrol ini menempel pada bidang, ya. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada katrol ini sama juga dengan gaya yang bekerja pada bidang, karena dia bersatu di sini, kalau Anda lihat. Nah, Anda sudah tahu, kalau ini ada tali, pasti di sini akan ditarik kan, katrol ini akan ditarik ke kiri, di sini ditarik memang ke sana. Ya, untuk bidang ini aja. Nanti kita akan lukis lagi diagram gayanya. Ditambah dengan ini. Kemudian di bawah ini, katrol ini, benda ini tentu akan ditarik oleh tali ke atas. Tapi tali juga akan menarik katrol ke bawah. Nah, dua gaya ini yang saya lupa menggambar. Inilah yang akan saya ralat. Karena itu video yang kemarin saya tarik. Ya. Supaya kesalahan saya tidak merambat ke yang lain. Oke. Saya perbaiki. Sekarang soalnya masih sama, ya. Soalnya masih sama yang ini, ya. Yang ini, ya. Soal OSP 2019 nomor 2, ya. Dan ini penting gaya fiktif ini, karena gaya fiktif ini akan membuat persamaan Anda nggak terlalu panjang. Apalagi memang ini sudah cukup panjang, ya, sehingga menyelesaikannya agak perlu ketekunan, ketelitian, ya, dan kesabaran. Oke. Sekarang secara konsep sama dengan kemarin. Benda M1 ini, dia bergerak menuruni bidang miring ini. Yang licin, ya, jadi tidak ada gesekan di sini. Dan bidang miring ini diam terhadap tanah. Sehingga bidang miring licin ini bisa dianggap kerangka acuan tanah. Ya. Jadi artinya kerangka acuan dari M1 adalah tanah. Sehingga termasuk kerangka acuan yang tidak dipercepat. Ya, jadi tidak ada gaya fiktif. Jadi seperti biasa. Nah, diagram bebas M1. Inilah gambar, supaya cepat saya gambar aja langsung, ya. Nah, ini yang kelupaan kemarin, tegangan katrol, ya. Di sini katrol ditarik ke kiri oleh tali dan ditarik oleh katrol tali ke bawah. Kemudian seperti biasa, pertama gaya berat, M1G ke bawah. Kemudian gaya normal, Anda sudah tahu tadi di sini dia bersentuhan, bidang sentuhnya datar, maka M3 akan menekan dia ke bawah. Kemudian di sebelah sini gaya sentuhnya vertikal, sehingga gaya normalnya akan horizontal. M2 akan menekan dia ke kiri. Dia menekan M2 ke kanan, tapi itu kan di M2. Ya. Kemudian dia bersentuhan dengan bidang miring, maka akan ada bidang sentuh, tentu tegak lurus bidang miring, ya. Ini tegak lurus ini. Ya, ini adalah gaya normal oleh bidang miring licin, N. Nah, karena dia miring, saya uraikan menjadi NX dan NY. Kemarin sudah kalau ini alfa, ya. Kemarin sudah kalau ini alfa, ini alfa. Ini 90 kurang alfa, jadi alfanya pindah di sini. Karena alfanya di sini, maka NY ini adalah cos, di dekatnya, ya. N cos. NX tentu akan sin. Ya. Kemudian bidang segitiga ini, yang ada katrolnya, bergerak menuruni bidang miring dengan percepatan A1 ke bawah. Kita uraikan menjadi A1X ke kanan, A1Y ke kiri. Nanti jangan lupa kalau percepatan saja harus dimasukkan plus minnya. Tapi ini saya hanya nulis rumus besarnya saja. Ya, kalau Anda tahu ini alfa, maka alfanya di sini. Maka A1X ada di dekat alfa, maka A1X-nya yang cos. A1Y-nya sin. Oke, seperti kemarin. Sekarang kita mulai tinjau M1, ya. Ya, kerangka acuannya tanah, jadi biasa, ya, dengan percepatan sudah tahu kita. Jadi pada sumbu X dulu. Nah, kita daftar dulu gaya pada sumbu X. Gaya apa saja pada sumbu X? Ya, kalau Anda lihat satu NX, ya, NX. Dia ke kanan, arah ke kanan plus. Jadi NX ini nanti kita masukkan plus. Kita daftar dulu. Kemudian N2 ke kiri. Jadi dia akan min, ya toh? Nah, ini yang satu kemarin lupa nih, tegangan, ya.
tegangan pada katrol ini bersatu dengan bidang, dia menarik ke kiri, min juga. Ya, ini aja yang lupa nih, ya. Ini yang lupa kemarin, tapi tentu jawabannya jadi salah. Secara konsep betul, cuma hanya tegangannya kurang ya, otomatis salah. Oke, dengan demikian kita tinggal menulis plus nx min n2 min t. Jadi plus nx min n2 min t sama dengan m1. A1x-nya hati-hati. A1x-nya ke kanan ya, plus. Oke, plus. Jadi A1 cos alpha, kalau plus nggak usah dimasukkan. Begini kan. Kemudian nx-nya kita masukkan n sin alpha. Jadi ini n sin alpha dikurangi n2 dikurangi t sama dengan m1 A1 cos alpha. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan pertama. Ya, sebagai persamaan pertama. Oke. Berikutnya M1 juga masih. Tapi sekarang di sumbu Y. Ya, di sumbu Y. Ya. Nah, tentu sigma FY sama dengan M1 kali A1Y. Anda lihat gayanya. Ini NY. Ya. Ini NY positif ke atas. Saya daftar dulu ya. NY positif ke atas. Habis NY, ini ada N1. Ya. N1 ke bawah. Ya. Negatif. Kemudian M1G ke bawah negatif, dan ini kemarin yang lupa. Di katrol ini bekerja tegangan tali ke bawah min. Oke, jadi nanti kita akan masukkan plus NY dikurangi N1 dikurangi M1G dikurangi T. Ya. Jadi plus NY dikurangi N1 dikurangi M1G dikurangi T sama dengan M1 kali, hati-hati masukin A1Y ini, lihat dulu arahnya kemana. Nah, A1Y ini ke bawah, jadi dia akan min A1 sinus alpha. Kalau ini hanya besarnya kan, rumus sin alpha cos alpha ini hanya besar. Oke, begini. Sekarang kita masukkan NY-nya, N cos alpha. N cos alpha min N1 min M1G min T sama dengan min M1 A1 sinus alpha. Oke, ya. Selesai. Ini kita sebut persamaan 2 ya. Oke, sekarang kita lihat persamaan 1, 2 ini berapa variabel ya. 1 N. N2, 2 sudah. T, 3. A1, 4. Ya, A1, 4. N sudah. 5. N1, 5. 6. Ya, sudah 6 variabel. Berarti kita kurang 4 persamaan kan? Ya, oke. Sekarang ke benda M2. Ya, ke benda M2. Ya, benda M2 itu yang ada di benda M2 itu yang ada di sini ya. Yang ada di sini nih. Yang ada di bidang sentuh vertikal. Ya, Anda tahu benda M2 ini akan dipercepat ke bawah kan? Kemarin sudah kita lihat ya. M2 ini akan dipercepat ke bawah. Ya, kemarin sudah kita tahu. Ya, M2 ini akan dipercepat ke bawah terhadap M1. Ya, terhadap M1 dia akan ke bawah. Percepatannya misalnya ke bawah itu kan pasti min. Jadi ini min B nanti percepatannya. Kalau ini turun 1 meter, ini tergeser 1 meter. Jadi di sini percepatannya nanti B. Tapi perhatikan B ini adalah percepatan benda 2 terhadap 1, bukan terhadap tanah. Terhadap 1. Ini pada sumbu Y. Yang di sini B ini adalah percepatan benda 3 terhadap benda 1, tapi pada sumbu X. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi benda M2 dipercepat ke bawah
dengan A21Y sama dengan min B, ya. Min B karena dia ke bawah. Ya, anggap aja B itu. B itu nggak diketahui. Terhadap bidang M1. Bidang M1 dipercepat terhadap A1. Ya, dengan percepatan terhadap A1 adalah seperti ini. Miring. Ini makanya miring. Sehingga nanti harus diuraikan. Ya, ini ada gaya fiktif pada sumbu X, ini gaya fiktif pada sumbu Y. Sehingga kerangka acuan M2, ya, kerangka acuan M2 ini adalah M1. Ya, kerangka acuan M2 ini, ya, kerangka acuan M2 ini adalah M1 yang dipercepat. Sehingga akan ada gaya fiktif, ya, akan ada gaya fiktif. Itu yang dimaksud gaya fiktif. Sebesar tentu M2 kali A1, ya, dengan arah berlawanan dengan A1. Ya, jadi Anda akan lihat nanti berlawanan dengan A1. Misalnya kalau A1X ke kanan, maka gaya fiktif akan ke kiri. Kalau A1Y ke bawah, maka gaya fiktif akan ke atas. Ya, seperti itu. Nah, diagram gaya-gaya pada M2 ini, di sini, tadi sudah, dia bersentuhan dengan bidang vertikal, maka dia didorong oleh M1 ke kanan. Dia mendorong M1 ke kiri, sudah tadi. Kemudian dia punya berat, ya, M2G ini. Kemudian di sini ada tali, tegangan talinya T. Ya, sudah selesai kan? WNFT kan gitu kan? WNFT. Gaya gesek nggak ada, soalnya ini licin. Nah, sekarang gaya fiktif, ya, gaya fiktifnya, ya. Ya. Tentu besarnya kalau di sumbu Y pasti M2 kali A1Y. Di sumbu X pasti M2 kali A1X. Nah, arahnya harus berlawanan. A2X kan arahnya ke kanan, maka gaya fiktif pada sumbu X ke kiri. Kerangka acuan percepatannya ke bawah pada sumbu Y, maka gaya fiktifnya akan ke atas. Ya, itu ketentuan gaya fiktif. Oke, dengan demikian pada benda M2, ini di sumbu Y bekerja 3 gaya, di sumbu X bekerja 2 gaya. Ya, nah ini yang akan kita tinjau untuk menghasilkan lagi persamaan, ya. Ingat variabelnya ada 6 kurang 4 persamaan. Ya, jadi kita sekarang ke gambar ini aja, ya. Anda lihat. Sigma fx, ya, kita daftar dulu gayanya ada 2, N2 dan gaya fiktif itu. N2-nya ke kanan, jadi positif. Karena untuk sumbu X arah ke kanan positif, ya. Kemudian gaya yang kedua, M2A1X, yang gaya fiktif tadi, negatif ke kiri. Sehingga kita tinggal tulis plus N2 min M2 A1X sama dengan M2. Nah, A21X-nya di sumbu X Anda lihat. Ya, dia di sumbu X tidak bergerak, ya. Di sumbu X dia nggak bergerak terhadap M1, hanya ikut aja. Ya, M1 geser dia ikut. Ya, jadi jelas A21X-nya itu 0. Ya. Jadi percepatan 2 terhadap 1 pada sumbu X 0 karena dia hanya ngikut. Yang ada cuma sumbu Y, dia bergerak. Gitu. Tapi ini kan baru sumbu X, jadi M2 kali 0. Ya. N2 tetap N2 min M2. A1X-nya A1 cos alpha sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang ketiga. Ya, variabelnya nggak nambah kan, ya? Kalau Anda lihat variabelnya nggak nambah, ya. Sudah kita hitung tadi, N2 sudah termasuk, ya. Ini tadi N2 sudah ada, ya. A1 sudah ada, oke, tidak tambah. Jadi kurang 3 persamaan lagi. Oke. Sekarang sigma Fy, ya. Yang ini. Ya, dia ya. Dan di sumbu Y dia dipercepat, ya, ke bawah, ya. Di gambar kita, ya. Di sini dia dipercepat terhadap 1, ya. Jadi A21Y tapi ke bawah, ya, jadi min B, ya. Sedangkan A21X-nya 0. Karena kalau di sumbu X dia ngikut aja. Ya. Jadi itu, ya.
A21Y-nya tadi udah ditulis ya. Nih, min B kan. Jadi ini min B. Nah, ini M2. Sekarang sigma FY-nya kita lihat. Ya, sumbu Y. Di sini ada gaya fiktif M2 A1Y. Positif ke atas. Kemudian ada tegangan tali ke atas. Positif juga. Dan yang ketiga M2G ke bawah. Min. Jadi nanti Anda tinggal masukkan plus M2AY. Jadi M2AY positif. Plus T. Min M2G. Nah, begini ya. Ini persamaan yang keempat. Tapi kita masukkan dulu. AY-nya itu adalah A1 sin alpha. M2 A1 sin alpha plus T min M2G sama dengan min M2B. Nah, ini adalah persamaan yang keempat. Ya. Kita kurang 2 persamaan lagi. Tapi kita masih punya benda satu. Ya, benda M3 ini. Ya, Anda lihat. Benda M3 dipercepat ke kanan terhadap M1 ya. Dia dipercepat ke kanan. Dengan percepatan A31X sama dengan plus B. Ya. Jadi ke sana itu plus B. Tadi sudah ya, kita lihat di sini. Ya. Di gambar yang kemarin aja. Kalau ini turun B, ini akan ke kanan B. Tapi ke kanan B ini adalah A31X. Kalau Y-nya enggak. Kalau Y dia ngikutin M1 aja ya. Ya, kalau yang A31Y-nya 0. Karena dia hanya ngikut. Kalau gerak sumbu Y-nya dia hanya ikut dengan M1. Ya. Oke. Dengan demikian ada gaya fiktif. Ya, ada gaya fiktif. Nah, tentu sebelumnya kita harus gambar. Gitu. Kita gambar diagram gaya-gaya pada M3. Ya. Pada M3 yang ini. Ya. Tadi Anda pertama tentu M3G. Ya, gaya berat ini. Nah. Kemudian dia bersentuhan tadi di sini. Dia memberi gaya normal ke bawah kepada bidang, maka bidang akan memberi dia gaya normal ke atas. Ya kan? Oke, sudah selesai. Kemudian di sini ada tali. Maka di sini ada tegangan tali ke kanan. Selesai? Maka kemudian gaya fiktif, ya, gaya fiktif ya. Nah, M3 kali A1Y. A1Y-nya tadi kan sudah tahu A1Y-nya ya. Ini gambar. Nah, ini A1Y-nya ke bawah. Maka gaya fiktifnya harus ke atas. Kalikan dengan M3. A1X-nya di kanan. Maka gaya fiktifnya akan ke kiri. Cuman kali ini dikali M3. Karena kita tinjau M3. Nah, begini. Ya. Oke. A13Y sama dengan 0 pada arah vertikal. Karena M3 ikut saja dengan M1 ya. Jadi pada arah vertikal ini dia ikut saja. Ya, ikut ini dia. Ikut ini. Ini ke bawah, dia juga ke bawah. Dengan percepatan yang sama. Sehingga percepatan relatifnya 0 pada sumbu Y. Ya, kemudian kita masuk lagi. Sigma Fx, M3 kali A31X. A31X plus B ya. Karena dia ke kanan. Oke, kita daftar dulu gaya pada sumbu X. Ada 2 aja ya. T ke kanan plus. Kemudian ini gaya fiktif. M3 A1X. Ke kiri gaya fiktif ini. Jadi min. Nah, jadi tinggal dimasukkan di sini. Jadi plus T min M3 A1X itu akan sama dengan M3 A31X-nya B. Nah, begini. Ya. Terus kita masukkan A1X. A1X itu sudah di pertama kita ya. A1X. A1 cos alpha. Ya. A1 cos alpha. Sama dengan M3B. Ya. Ini persamaan yang kelima. Nah, kurang 1 persamaan lagi, kita ambil dari sigma FY sekarang. Di sumbu Y ada 3 gaya. 1, 2, 3. Oke? Arah ke atas plus. Ya. Sama dengan M3 kali A31Y. Nah, seperti tadi kita lihat, A31Y-nya 0. Ya. Karena di sumbu Y ini dia ngikut aja kan. Nah, ini digambar. Ya. Di sumbu Y ini M3 ikut aja sama M1. M1. Ya. Jadi A31Y 0. Ya, A31Y-nya 0. Oke, gayanya pada sumbu Y ada 3. N1 ke atas plus
ini M3A1Y. Ke atas plus, kemudian M3G ke bawah min. Oke, jadi tinggal kita tulis plus N1 plus M3A1Y min M3G sama dengan 0. Nah, terus masukkan A31Y ini. N1 plus A1Y, A1 sin alfa. Jadi M3 A1 sin alfa dikurangi M3G sama dengan 0. Inilah persamaan yang ke-6. Oke, dengan demikian ada 6 variabel yang ingin dihitung A1. Tujuan kita menghitung A1. Dan ada 6 persamaan. Kalau saya daftar lagi seperti ini kan. Ya, kalau saya daftar lagi seperti ini. Nah, kalau saya daftar lagi seperti itu. Oke. Ya. Jadi secara fisika selesai. Ya, berikutnya hanya matematik ya. Walaupun mungkin matematiknya Anda harus sabar. Karena variabelnya makin banyak ya. Ada T. Kalau kemarin kan tidak terlalu susah. Makanya saya tidak akan ini supaya ini saya langsung hitung aja ya. Sudah saya hitung. Saya hanya menjelaskannya. Ya. Persamaan yang kita ambil itu persamaan 3. Kenapa? Karena di persamaan 3 kita bisa menyatakan N2 dalam A1. Ya. Kita bisa nyatakan N2 dalam A1. Ya. A1 adalah yang dicari. Jadi tinggal dipindahkan ini ke kanan. Ya. Maka kita dapat N2 sama dengan M2 A1 cos alpha. Gitu. Yang nggak diketahui cuma A1. Kemudian berikutnya nomor 6. Nah, sama. Kita bisa menyatakan N1 dalam A1 sin alpha. Tentu ini kita harus pindahkan ke kanan semua. Ya. Jadi plus jadi min, min jadi plus. Jadi hasilnya N1 sama dengan M3G plus ya. Ini plus jadi min. Min M3 A1 sin alpha. Oke. Ya, jadi saya bisa menyatakan N2 dalam A1, N1 dalam A1. Kemudian saya olah persamaan 1, 2 ini. Ya, saya mau hilangkan N-nya. Ya, biar nanti N2 bisa saya substitusi. N1 bisa saya substitusi, saya nggak terlalu kaget kan. Sudah selesai ini. Jadi N2 sudah saya proses. N1 sudah saya proses. Tegangan tali biarin aja dulu. Ya, jadi tinggal T dan A1, T dan A1. Nggak apa-apa. Yang kita urus itu ini N sin alpha, ini N cos alpha. Jadi kalau saya tulis begini, persamaan nomor 1. N sin alpha min. Nah, N2-nya saya masukkan. Ini. M2 A1 cos alpha. Masukkan aja, supaya tidak ada variabel baru. Dikurangi T, gitu. Sama dengan M1 A1 cos alpha. Persamaan 2, N cos alpha, min. N1-nya masukkan ini. Ya. Kalau min, berarti ini min, ini plus kan. Min M3G plus M3 A1 sin alpha. Ya. Dikurang M1G, dikurangi T, sama dengan min M1 A1 sin alpha. Nah, kalau saya mau hilangkan N sin alpha dan N cos alpha, maka ini kita kalikan cos alpha, ini kita kalikan min sin alpha. Ya, hasilnya seperti ini, ya kan? Oke, tadi udah kelihatan ya, tadi kelihatan kan ya? Ya, mudah-mudahan kelihatan tadi. Jadi, persamaan 1 kita substitusi N2, persamaan 2 kita substitusi N1. Oke. Sekarang, kita hilangkan N-nya. Oke, kita hilangkan N-nya. Kalau Anda kalikan ini, otomatis ini akan berubah jadi ini. Ya, jadi Anda lihat. N sin alpha kali cos alpha. Cos alpha jadi cos kuadrat alpha. T jadi T cos alpha. Cos alpha jadi cos kuadrat alpha. Ini kalau Anda kalikan dengan min sin alpha, ini min N cos sin alpha cos alpha. Ini min kali min plus M3G sin alpha, plus jadi min sin kuadrat alpha, ini plus M1G sin alpha, ini plus T sin alpha, yang sebelah kanan min kali min plus sin alpha, sin kuadrat. Kemudian dijumlahkan, maka ini bisa dicoret. Nah, Anda akan dapat ini. Ya, tinggal dijumlahkan ya. Min M2 A1 cos kuadrat alpha, min T cos alpha, plus M3G sin alpha, min M3 A1 sin kuadrat alpha, plus M1G sin alpha, plus T sin alpha.
sama dengan ruas kanan. Yang ini ruas kanannya M1A1 cos kuadrat alfa. Yang ini ruas kanannya adalah M1A1 sin kuadrat alfa. Ya. Kemudian di sini T dengan T-nya, di sini ada sin alfa, jadi keluarkan T-nya, ini jadi sin alfa kurang cos alfa. Kemudian di sini dengan sini ada G sin alfa, ini M1, ini M3. Gitu, sama dengan ini dipindahkan ke kanan, ini dipindahkan ke kanan. Sehingga ini akan jadi, ini dulu ya, yang nggak pindah, M1A1 cos kuadrat alfa. Ditambah M1A1 sin kuadrat alfa. Nah ini yang pindah. Ya, min jadi plus. Ya, ini. M2A1 cos kuadrat alfa. Min jadi plus. M3A1 sin kuadrat alfa. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus sabar. Ya, kita dapatlah, ini tetap ya, T tidak dirubah. Ya, nah yang kanan aja diatur. A1 cos kuadrat alfa dengan ini, A1 cos kuadrat alfa, M1 plus M2. A1 sin kuadrat alfa, A1 sin kuadrat alfa, M1 tambah M3. Nah, seperti itu. Kemudian, ini tetap ruas kiri, ruas kanan A1-nya dikeluarkan. Di sini ada A1, di sini ada A1. Dikeluarkan A1-nya. Maka dia akan jadi cos kuadrat alfa M1 plus M2, ini sin kuadrat alfa M1 plus M3. Sebut persamaan bintang. Ya, dengan variabel T dan A1. Ya, jadi variabelnya itu T dan A1. Oke. Sekarang kita cari supaya dia bisa menjadi T dan A1. Nah, kita susun persamaan 4 dan 5. Ini. Ya, T-nya jangan dihilangkan. Ya, A1-nya jangan dihilangkan. Yang dihilangkan B-nya. Karena kalau B hilang kan nanti jadi T dan A1, maka bisa digabung dengan ini. Ya, jadi di sini B-nya yang dihilangkan. Ya. Jadi yang akan dihilangkan tuh ini. Nah, karena itu ini dikalikan dengan M3. Ini dikalikan dengan M2, maka kalau dijumlah habis. Ya, toh? Kalau kita jumlah nanti ini habis. Nah, ya, cuma jangan lupa ini dikali M3. Jadi ini M3T, ini M2 kali M3, A1 sin alfa dikurangi M2 kali M3G. Yang sini kali M2 plus M2T. M2 kali M3 A1 cos alfa. Ruas kanannya 0. Ya kan? Terus T-nya dikumpulkan. Ini M3, ini M2, seperti ini. A1-nya pun dikumpulkan. Ya toh? A1, M2, M3. Ini A1, M2, M3. A1, M2, M3. Yaitu ini sin alfa, ini kurang cos alfa. Yang ini dipindah ke kanan. Yang ada G-nya. Jadi M2, M3G. Nah, dari sini kita dapat T. Nanti T-nya bisa kita substitusi ke sini. Maka A1 bisa diperoleh. Itulah secara matematik. Jadi kita akan dapat T-nya yaitu sama dengan ya ini M2, M3G ini pindah ke kanan. Ya. Terus Anda lihat kenapa ini tetap plus, minusnya saya masukkan di sini. Ya, Anda lihat min cos alfa. Ya, jadi minusnya itu saya pindah ke sini. Gitu ya. Dibagi M2 plus M3. Selesai. Tinggal substitusi T dari bintang 2 ke bintang 1. Maka secara matematik A1-nya ketemu. Cuma Anda harus sabar karena angkanya panjang. Gitu. Itulah ketelitian. Gitu. Kalau Anda masukkan T ini ke sini, sepanjang ini, kamu kalikan dengan sin alfa min cos alfa. Ya. Plus, ini tetap. Ini pun tetap. Cuma, nggak ada yang dirubah kan? Oke. Sudah itu, mau saya hitung A1 kan, ini ada ini. Ah, nggak enak ini. Hilangkan. Saya kalikan M2 plus M3. Ini hilang, sisa ini. Ya kan? Nah, sisa ini. Ya toh? Nah, tambah, di sini kalikan M2 plus M3. Jadi M1 plus M3 G sin alfa kali M2 plus M3. Yang ruas kanan pun begitu. Dikalikan dengan M2 plus M3. Tuh, A1 kali M2 plus M3. Selesai. Terus kita susun supaya A1-nya ngumpul. Ya kan? Ngumpul. Ya. Anda tinggal, ya dikalikan dulu lah. Ini kan dikalikan dulu. Ini tetap ya. Dikalikan dulu ini. Ini kan gini, ini dikalikan ini. Ini M2 M3G kali sin alfa kurang cos alfa. Ini dikalikan ini. Ya.
A, M2, M3, ini langsung dikalikan. Ini kalau dikalikan hasilnya 2 sin alfa cos alfa min 1 ini. Ya, 2 sin alfa cos alfa kurang 1. Karena ini hasilnya nanti min cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa min 2 hasilnya ini. Ya, Anda sudah tahu lah itu matematik ya. Ditambah ini tetap tidak dirubah sama sekali, ya. Yang ruas kanan pun tidak dirubah sama sekali. Ya, hanya dibalik aja cos kuadratnya ditulis di sana, sin kuadratnya ditulis di sini. Ya. Seperti itu. Kemudian ini juga tetap tidak dirubah, ya, tetap tidak dirubah, gitu. Nah, cuma A1-nya dipindah ke sini karena dia biar bersatu. Jadi ini langsung nanti tambah ini. Ya. Nah, ini baru dipindah ke sana. A1 yang ini. Nah, ini kalau pindah min lagi kan? Nah, minnya saya taruh lagi di sini. Sehingga muter lagi. Ini min 1 jadi plus 1, 2 jadi min 2. Nah, sudah. A1-nya ketemu. Ya, inilah A1-nya. Ya. A1-nya akhirnya ketemu seperti ini. Ini sudah betul jawaban seperti ini. Nanti Anda mau atur lagi, boleh. Ada yang mau atur, disederhanakan lagi jawaban ini. Ya, nggak ada masalah. Tapi secara prinsip jawaban ini sudah betul. Ya, akhirnya dapatlah A1 seperti ini dalam G kan. Ya. Jadi ini kurungnya, Pak, kurung ini kurung sini. Ini sampai sini nih. Baru dikalikan G. Dibagi, ya ini, tinggal dibagi yang ini kan. Kan kiri bagi kanan. Cuman kanannya G-nya saya keluarkan. Ya toh kirinya G-nya saya keluarkan. Supaya Anda tahu jawaban dalam G. Ya, jadi sekali lagi, itulah yang bisa kita selesaikan. Pertanyaan B-nya selesaikan aja sendiri caranya seperti kemarin. Ya, supaya positif ya bikin aja ini lebih besar 0. Ya toh? Ini kan lebih kecil 0. Kan ini kan kemarin arahnya ke bawah kan? Ke bawah. Nah, kalau dia mau arah ke atas, ya berarti ini harus negatif. Kan? Ya, seperti itu. Jadi Anda coba aja nanti ya. Persis seperti kemarin caranya. Ya, ini adalah jawaban. Jadi sudah saya betulkan apa yang kekeliruan saya. Ya, jadi di pertama itu kekeliruan saya adalah ini. Sehingga persamaan jadi lebih sederhana ya. Karena saya mengabaikan ini dan itu salah. Ya, karena itu video aja saya cabut, saya ralat seperti ini. Saya rasa seperti itu saja. Silakan dipelajari gaya fiktif itu dan Anda harus sabar ngitungnya ya. Ya, ini nggak susah, ini hanya matematik biasa. Tidak ada yang susah. Ya. Nah, cuman Anda harus sabar supaya tidak terjadi kekeliruan menghitung. Sebab sayang nilai Anda bisa berkurang. Apalagi nanti ada pertanyaan B. Kalau pertanyaan A sudah salah, B-nya pasti salah. Kan begitu. Oke, terima kasih. Saya sudah membetulkan kesalahan saya, supaya kesalahan saya tidak merambat kepada penonton video ini. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga konsep terakhir dari menyelesaikan sistem Newton yang kompleks, di mana ada suatu benda yang bergerak terhadap kerangka acuan yang bergerak, sehingga timbul gaya fiktif. Ya, sudah kita buat 3 kali. Yang pertama itu gaya fiktifnya hanya ke arah sumbu X. Kali ini gaya fiktifnya miring, sehingga harus kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jika Anda senang, silakan di-subscribe, like, komen. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Pasti Anda akan sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.